Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita dapat membuat kegiatan pembelajaran kita menjadi seru dan menyenangkan dengan ice breaking. Sudah sejak Maret 2020 kita menjalani pembelajaran jarak jauh. Kita dipaksa untuk siap menghadapi PJJ tanpa persiapan apapun di awal. Kita dipaksa untuk memahami teknologi untuk dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ternyata setelah 8 bulan kita menjalani PJJ, ada fakta menarik dari hasil survei KPAI. Hasil survei dari KPAI menjelaskan bahwa ada 76,7% siswa mengaku tidak senang dengan pembelajaran jarak jauh dan ada 81,8% siswa mengaku proses PJJ lebih menekankan pada pemberian tugas, PR, tanpa ada proses dialog dan menjelaskan materi, diskusi, atau tanya jawab. Lalu kira-kira faktor apa saja yang membuat PJJ menjadi membosankan? Yang pertama, guru menggunakan metode ceramah. PJJ terkesan hanya memindahkan ruang kelas menjadi virtual, namun isinya kebanyakan hanya ceramah dan tanya jawab dengan 1-2 orang siswa saja. Lalu faktor yang kedua adalah guru hanya memberikan tugas. Coba kita bayangkan bagi Bapak Ibu, kalau satu hari siswa kita mempunyai 3 mata pelajaran, maka dia harus mengerjakan 3 tugas. Terkadang atau mungkin sering guru memberikan tugas tidak memperhitungkan tingkat kesulitan dan waktu yang tersedia, sehingga terkadang siswa belum selesai satu tugas sudah harus menerima tugas lain. Maka dari itu saya sangat menyarankan ketika kita sudah melaksanakan video conference, kita tidak memberikan tugas lagi kepada siswa. Bahkan banyak berita tentang siswa yang stres karena tugas, kan bahaya sekali ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak didik kita ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa tips yang akan saya bagikan dalam menyajikan pembelajaran agar tidak membosankan, yaitu 1. Fokus pada satu topik atau kemampuan seperti yang kita ketahui, tidak harus semua KD kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Pilihlah materi-materi yang urgen atau penting. Lalu ketika pembelajaran, mohon guru tidak mengejar target menyelesaikan materi. Fokuskan pada apakah anak-anak dapat memahami apa yang kita sampaikan atau justru pusing karena terlalu banyak yang kita sampaikan. Yang kedua, jadikan materi presentasi memiliki visual yang enak dipandang. Karena PJJ mengandalkan visual dan audio, maka jika ingin menggunakan PowerPoint, buatlah PowerPoint yang menarik. Dan apabila kita tidak menggunakan PowerPoint, buatlah anak-anak nyaman dengan penampilan kita. Mungkin dengan background yang kita tata menarik dan memposisikan kamera sebaik mungkin agar seluruh tampilan di kamera kita tidak full dengan wajah kita saja. Kemudian yang ketiga, terapkan cara mengajar yang variatif. Misal hari ini kita pakai PowerPoint, pekan depan kita pakai video, pekan depan lagi kita menggunakan kuis atau yang lainnya. Jadi tidak hanya PowerPoint melulu dari pertemuan pertama sampai akhir, tidak ceramah terus dari pertemuan pertama sampai akhir. Yang keempat, libatkan siswa dalam belajar. Adanya VCon atau video conference adalah agar ada aktivitas dua arah antara guru dengan siswa. Jika siswa pasif, ajaklah atau pancing mereka agar aktif berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kelima, belajar sambil bermain. Nah, ini nanti yang akan saya share ke Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menyajikan game atau ice breaking secara virtual. Dan yang keenam, terapkan 3M, yaitu melihat, meniru, dan memodifikasi. Guru dapat melihat dan menanyakan ke guru lain bagaimana cara mengajar yang kreatif. Berikut ini saya akan berbagi beberapa ice breaking yang dapat kita sajikan secara virtual. Ice breaking virtual, kalau di kelas normal biasanya kita gunakan ice breaking untuk mencairkan suasana ya. Tapi kalau di kelas daring, apakah bisa? Coba kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama, ada ice breaking what's wrong. Ini dapat Bapak Ibu sajikan di awal pembelajaran agar membuat siswa kita fokus. Caranya sederhana.
Yang pertama, kita perlihatkan sebuah gambar, lalu kita minta anak-anak memperhatikan apa saja yang terlihat aneh dari gambar ini. Gambarnya silakan Bapak Ibu bisa cari di Google Picture dengan keyword atau kata kunci "What's wrong with this picture games?" atau "Find the mistake picture game". Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pilihan gambar. Silakan cari gambar yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di samping ini adalah contoh gambarnya. Setelah itu, minta anak-anak menjelaskan mengapa hal itu menurut mereka aneh dan bagaimana seharusnya. Untuk mengatur suasana agar kondusif, kita bisa mute all dulu untuk semua anak-anak, lalu mereka diberi giliran menjawab satu persatu atau mengacungkan tangannya jika sudah menemukan keanehan gambar. Ide ice breaking online selanjutnya adalah sambung cerita. Permainan ini ditujukan untuk mengasah kreativitas siswa dalam melakukan storytelling. Cara mainnya sangat mudah. Pertama-tama tentunya jangan lupa guru menjelaskan terlebih dahulu cara mainnya. Kemudian, guru memulai cerita dengan sebuah kalimat. Misal, pada suatu ketika di sebuah kota hiduplah seorang nenek. Nah, lalu guru menyebutkan salah satu nama siswa untuk melanjutkan cerita tersebut. Lalu siswa yang tadi namanya disebut wajib melanjutkan cerita dengan sebuah kalimat. Setelah itu, siswa tersebut dapat menunjuk salah satu temannya untuk melanjutkan cerita dengan menyebutkan namanya, nama temannya. Nah, begitu seterusnya hingga sampai pada orang terakhir. Ice breaking yang ketiga yaitu tebak gaya teman. Nah, ini cocok banget untuk pelajaran bahasa, bermanfaat guna melatih penguasaan kosakata siswa. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu siswa untuk menjadi peraga. Kemudian, Bapak Ibu bisa menchat pribadi ke siswa tersebut tentang kata yang harus diperagakan. Dan siswa lain menebak gaya yang diperagakan oleh siswa tersebut. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh-contoh game yang dibuat dari PowerPoint. Ternyata dengan modal PowerPoint kita bisa membuat game loh. Nah, di sini ada 3 game yang sudah saya persiapkan untuk bisa Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada permainan Minion, permainan Memory Games, dan permainan Super Mario. Yang pertama ada permainan Minion. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja slideshow, kemudian langsung tampil seperti ini. Nah, ini ada ceritanya di awalnya dulu ya. Biarkan dia berjalan seakan-akan game ini seperti game beneran, bukan game yang kita buat dari PowerPoint. Ya. Nah, di sini kemudian ada muncul kotak yang bertuliskan play. Bapak Ibu bisa mengklik kotak ini. Nah, lalu akan tampil kotak-kotak yang berisi abjad mulai dari A sampai V. Nah, di dalam kotak ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu atau materi yang telah Bapak Ibu jelaskan sebelumnya. Contoh, tadi kan sebelumnya Bapak Ibu bisa
membagi siswa menjadi 2 kelompok. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mempersilahkan salah satu anggota dari kelompok pertama untuk memilih pertanyaan. Bebas, boleh dari A, boleh dari H, M, L, atau apa, bebas. Nah, saya contohkan di sini, misal anak memilih pertanyaan dari A, maka Bapak Ibu tinggal klik kotak A. Kemudian akan tampil seperti ini. Bapak Ibu silahkan klik lagi. Nah, ini contoh pertanyaan matematika ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, cari nomor yang hilang. 9 kali berapa sama dengan 54. Nah, nanti Bapak Ibu mempersilahkan anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah ada jawaban dari anak, Bapak Ibu bisa klik lagi untuk memberikan atau menampilkan jawaban yang benar. Nah, jika jawaban benar, Bapak Ibu bisa klik lagi. Nah, di sini ada pilihan. Jadi hadiahnya itu untuk kelompoknya sendiri atau kelompok lain. Nah, di sini misal anak memilih untuk kelompoknya sendiri, berarti Bapak Ibu tinggal klik yang atas. Nah, kemudian klik lagi. Apa yang terjadi? Freeze ray, poinnya tetap sama, artinya tidak ada penambahan poin ternyata. Jadi hadiah itu tidak berarti harus poin. Ada juga yang berisi zong tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke pertanyaan kotak-kotak tadi dengan mengklik tombol yang A, B, C, D, E, F yang merah ini. Nah, kembali ke sini. Jika pertanyaan yang sudah dipilih, maka dia akan berubah menjadi hitam. Nah, Bapak Ibu bisa mempersilahkan anggota dari kelompok yang lain, kelompok yang kedua, untuk memilih pertanyaan seperti yang tadi dilakukan. Kita coba yang B ya. Nah, di sini klik saja. Nah, ini pertanyaannya. Hasil dari perkalian di bawah ini adalah 9 kali 7 berapa? Nah, setelah anak-anak jawab, kita klik lagi untuk menampilkan jawaban yang benar. Ya, jawabannya 63, benar. Misalnya. Nah, ini untuk kelompok kamu atau kelompok yang lain. Misalnya dia memilih untuk kelompok yang lain. Nah, dia pilih untuk kelompok yang lain. Nah, triple scoop ice cream 3 poin, berarti ya kelompok yang lain mendapatkan 3 poin, sedangkan dia tidak, gitu. Jadi zong juga di sini. Nah, untuk kembali ke pertanyaannya, kita klik tombol yang merah ini. Oke, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, terakhir, apakah template permainan minion ini bisa Bapak Ibu ganti? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, ini adalah bentuk dari PowerPoint template permainan minion. Nah, untuk mengganti soal, Bapak Ibu bisa menuju slide 5. Mulai dari slide 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu adalah soal sekaligus poin yang akan diterima. Di situ ada poin juga untuk anak-anak nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti pertanyaan dengan pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah Bapak Ibu ajarkan. Di sini bisa langsung diklik, kemudian diganti pertanyaannya apa. Nah, kemudian ini yang paling bawah adalah jawabannya. Bapak Ibu bisa mengedit jawabannya di sini. Nah, kemudian untuk hadiahnya apakah bisa diganti hadiah poinnya ya? Tadi bisa. Bapak Ibu silakan scroll sedikit ke atas. Kemudian di situ ada
ada tempat untuk poinnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengganti, misalnya Bapak Ibu mau memberikan 3 poin. Nah, ini 3 poin ini untuk semua yang pilihan tadi ya. Kan tadi ada pilihan untuk kelompok kamu atau kelompok yang lain. Nah, ini untuk dua-duanya pilihan ini adalah sama sebenarnya, cuma satu pilihan saja, cuma satu hasil gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu memilih untuk kelompoknya sendiri, berarti 2 poin ya untuk kelompoknya. Kalau untuk kelompok lain berarti 2 poin untuk kelompok lain gitu. Jadi kita hanya menyiapkan satu hasilnya saja, begitu. Oke, Bapak Ibu bisa mengganti lagi untuk slide yang berikutnya. Nah, ini bisa diganti seperti yang tadi sudah. Yang ketiga ada permainan memory games. Nah, ini adalah tampilan dari permainan memory games yang sudah dibuat melalui PowerPoint. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ini bisa dimainkan secara berkelompok ataupun secara individu ya. Ini contohnya. Sekarang bagaimana cara untuk mengedit template memory games ini? Caranya gampang. Yang pertama, Bapak Ibu menuju slide kedua, kemudian klik kotaknya dan geser kemanapun boleh agar gambar yang di bawahnya terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ganti dengan gambar yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu menginsert gambar, jangan lupa untuk mengganti formatnya. Bisa klik format, kemudian bring forward. Nah, klik klik send backward. Send backward, kemudian klik send to back. Jadi agar dia gambarnya berada di belakang si kotak yang merah ini. Yang terakhir, template permainan Super Mario. Nah, ini sudah pernah saya mainkan di kelas 8D dan 8E dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung mengklik slideshow ya untuk menampilkan permainannya. Nah, di sini ada keterangan dari beberapa tanda. Nah, kalau ada tanda seperti yang ini berarti mendapat 1 poin, yang ini 2 poin, yang ini 3 poin, dan yang ini 4 poin. Kemudian jika ada yang berduri-duri seperti ini berarti dapat 5 poin. Kalau dapat bintang berarti 2 kali main. Kemudian dapat tanda ini berarti hilang 2 poin. Kalau tanda yang coklat ini berarti hilang 3 poin. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dengan mengklik. Ini silahkan diklik saja. Ini hanya visualisasi agar permainannya lebih seru. Saja gitu. Kemudian Super Mario masuk ke dalam gua. Nah, di sini ada jamur-jamur, ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini berisi, jamur-jamur ini berisi pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempersilahkan siswa untuk memilih jamur mana yang akan ia jawab pertanyaannya. Misalnya jamur yang B. Nah, klik jamur yang B. Nah, pertanyaannya madza yaf'alul mu'allimah. Nah, ini yang sudah saya pakai. Ya, kemudian siswa menjawab. Apakah jawaban siswa betul? Kita klik lagi untuk menampilkan jawaban yang benar. Nah, ketika jawabannya betul, kita klik gambar Mario-nya. Nah, di sini ada 3 kotak ternyata. Siswa dipersilahkan untuk memilih yang mana saja, kotak yang mana saja.
bisa jadi ada yang zong juga ya. Nah, kita pilih misalnya kotak yang tengah. Wah, berarti tadi tanda ini poinnya dikurangi 2 seperti itu. Nah, kita kembali dengan mengklik si Mario ini, lalu mengklik jamurnya. Nah, tadi pertanyaan yang sudah dipilih hilang. Nah, seperti itu sampai habis. Nah, ini bisa dilanjutkan level up. Nah, level up, kita klik level up. Ada ilustrasi lagi, Mario berada di bawah tanah. Kemudian Mario masuk ke dalam pintu. Nah, di sini ada 6 pertanyaan lagi. Lakukan seperti yang tadi juga, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah pertanyaannya dapat kita edit? Bisa. Bapak Ibu silahkan menuju slide yang ke 46 sampai terakhir itu adalah khusus untuk letak pertanyaannya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu ganti pertanyaan dan jawabannya. Mudah ya, tinggal diganti saja. Sini juga jawabannya, kemudian ini soalan B tinggal diganti, dan seterusnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah beberapa ice breaking yang dapat kita lakukan secara virtual bersama anak-anak didik kita. Semoga dengan adanya ice breaking ini, anak-anak tidak lagi merasa jenuh dengan PJJ ya. Sebenarnya banyak sekali ice breaking yang dapat kita gunakan secara virtual. Bapak Ibu bisa searching di Google ataupun YouTube untuk menambah koleksi ice breaking Bapak Ibu. Nah, nanti untuk permainan yang dari PowerPoint, template-nya akan saya kirim di grup. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sharing dari saya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.